فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kata Allah, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan ucapan orang-orang Yahudi yang berkata, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, mereka juga tidak menyalibnya. Bahkan yang mereka bunuh dan mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sampai di ayat 159, wa in min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Nanti ketika Isya turun, ada satu pun ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, kecuali akan beriman, pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi sebelum hari kiamat, sebelum kematian Isa. Sebelum Isa mati, semua ahlul kitab akan beriman bahwa beliau adalah seorang Nabi. Bukan anak Allah, bukan anak haram seperti keyakinan Yahudi. Yahudi dan Nasrani bertolak belakang keyakinan mereka tentang Isa. Yahudi menyatakan ini anak haram, Nasrani menyatakan anak Allah. Dua-duanya keliru. Kaum muslimin ada di tengah-tengah. Isa bukan anak Allah, juga bukan anak haram. Isa adalah seorang soleh, nabi yang diutus oleh Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yahudi tidaklah membunuh Nabi Isa dan tidak menyalibnya. Bahkan Allah mengangkat Isa ke langit. Sebagaimana dalam surah Ali Imran 55, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, akulah yang mewafatkanmu dan mengangkatmu ke arahku. Nanti akan ada pembahasan. Apa yang dimaksud dengan aku yang mewafatkanmu lalu mengangkatmu? Apa mewafatkan di sini? Nanti ada penjelasan. Ayat ini menunjukkan tak ada seorang pun ahlul kitab ketika Isa turun, kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa di akhir zaman. Dan itu ditegaskan dalam ayat tadi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmul Fatawanya, ketika beliau ditanya tentang wafatkah Nabi Isa, beliau menjawab, Alhamdulillah. Isa alaihi salatu wassalam hayyun. Qad thabata fi sahih anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, yanzilu fikum ibnu Maryam hakaman adalan wa imaman muqsita fayaksuru salib wa yaqtul khinzir wa yada'ul jizyah. Alhamdulillah, kata Syekhul Islam, Isa masih hidup dan telah tetap di dalam kitab-kitab sahih dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, akan turun kepada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil dan imam yang bijaksana. Dia akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan akan menghapuskan jizyah. Jizyah itu upeti dari orang kafir kepada penguasa kaum muslimin sebagai biaya
perlindungan keamanan bagi mereka. Sekarang jizyah ada. Tapi nanti di akhir zaman setelah Nabi Isa turun dihapus. Apa alasannya? Nanti akan kita ketahui. Kenapa tidak ada jizyah? Nah, di dalam hadis sahih yang lain disebutkan bahwa Isa yanzilu 'alal manaratil bayda syarqid Dimashq annahu yaqtulud dajjal. Bahwa Isa itu akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Dia akan membunuh Dajjal. Lalu kata Syekhul Islam, wa man faraqat ruhuhu jasadahu lam yanzil jasaduhu minas sama. Wa idza uhiya fa innahu yaqumu min qabrih. Karena orang yang antara badan dan jasadnya berpisah, maka jasadnya itu nanti tidak akan turun dari langit. Jadi kalau umpamanya Isa alaihi salatu wassalam dianggap sudah wafat, sudah mati, jasadnya terkubur umpamanya di bumi, maka itu tak ada bedanya dengan umumnya manusia yang seperti itu. Lalu beliau membahas tentang makna wafat yang tadi disebutkan. Allah berfirman dalam Ali Imran 55, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Akulah yang mewafatkan kamu dan mengangkatmu ke arahku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Yang dimaksud wafat di sini bukan berarti mati. Kenapa? Karena kalau maknanya wafat di sini mati, tak ada keistimewaan apa-apa bagi Isa. Sama dengan umumnya kaum muslimin. Jadi dicabut ruhnya dari badannya terpisah, badannya di bumi, ruhnya diangkat ke langit dan seterusnya. Tak ada bedanya dengan manusia biasa. Padahal Allah Azza wa Jalla di dalam ayat lain surah An-Nisa 157-158 sudah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuh. Orang Yahudi itu tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum. Yang mereka bunuh, yang mereka salib, yang diserupakan dengan Nabi Isa. Terus kalimat berikutnya, wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam masalah itu, mereka berada dalam keraguan-raguan. Ma lahum min ilmin illa ittiba'udh-dhann. Mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu kecuali hanya mengikuti dhann, wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Bal rafa'ahullah, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa ke arahnya. Nah, kalimat terakhir, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa ke arahnya, menjelaskan bahwa Allah mengangkat ruh dan jasad Nabi Isa yang nanti akan turun di akhir zaman kepada manusia untuk misi tertentu. Oleh karena itu para ulama mengatakan yang dimaksud inni mutawaffika ay qabiduka ay qabidu ruhaka wa badanaka. Yang dimaksud aku mewafatkanmu, maksudnya aku memegang ruhmu dan memegang badanmu. Sebab yang namanya wafat tidak selalu berarti mati. Seperti umpamanya ketika kita tertidur. Bukan tertidur, ketika kita tidur ketika malam hari atau mungkin siang hari. Allah mengatakan wafat. Sebagaimana surah Az-Zumar 42. Allah menyatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Terus walladhi lam yamut fi manamiha.
Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya dan yang mewafatkan jiwa sebelum kematiannya di saat tidurnya. Di saat tidurnya Allah mewafatkan orang yang tidur itu. Makna wafat di sana diambil ruhnya dari jasadnya, tapi masih ada hubungan antara ruh dan jasad itu yang kemudian nanti akan dikembalikan ketika bangunnya. Dalam Al-An'am 60 Allah menyatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah lah yang telah mewafatkanmu ketika malam hari. Kalian semuanya diwafatkan di malam hari, maknanya adalah tidur. Oleh karena itulah, maka tidur sering disebut dengan al-wafatul kubra. Kadang tidur juga diistilahkan dengan mati. Tapi mati kecil, wafat kecil. Makanya ketika kita akan tidur, doa yang diajarkanlah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mati. Maksudnya aku tidur. Dan aku hidup. Maksudnya aku bangun. Pas bangun tidur, doa kita apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Maksudnya membangunkan. Setelah dia mematikan kami. Dan hanya kepada dia kita semua akan kembali. Jadi tidur pun disebut wafat, tidur pun disebut mati. Oleh karena itulah firman Allah kepada Isa, Inni mutawaffika wa rafi'uka. Aku mewafatkanmu bukan berarti mematikanmu. Tapi maknanya adalah memisahkan antara ruh dan jasadnya sementara. Dua-duanya dipegang oleh Allah tapi masih ada hubungan. Sebagaimana hubungan ruh dan jasad kita ketika kita tidur. Maka nanti akan kembali lagi kepada jasadnya dan hidup kembali. Dan inilah penjelasan para ulama. Berkata Imam Ibn Jarir Al-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab tafsirnya. Mengutip ulama-ulama pendahulunya. Kata Ibn Jarir, haddathana Ibn Bashar. Qala haddathana Sufyan. An Abi Husain. An Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada satupun ahlul kitab kecuali nanti pasti akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Kata Ibnu Abbas, qabla mauti Isa bin Maryam. Mereka akan beriman sebelum Isa mati. Kalau sekarang Isa sudah dikatakan mati, lihat, orang-orang ahlul kitab tidak beriman kepada Isa sebagai nabi. Masih menganggap kalau Yahudi anak haram, kalau Nasrani anak Allah, masih ingkar, masih kufur. Tapi nanti akan beriman bahwa beliau itu bukan anak Allah, juga bukan anak haram. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa hadza isnadun sahihun. Sanad hadis ini adalah sahih. Kata Imam Ibn Jarir ketika menjelaskan tentang Isa. Kata beliau, wa aulal aqwal bis-sihah. Qawlu man qal ta'wilu dhalika. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bi Isa qabla mauti Isa. Pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat yang ada tentang ayat itu, tafsirannya adalah tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Isa sebagai nabi sebelum kematian Isa. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau ketika menjelaskan ayat ini, qabla mauti Isa, wallahi innahul an hayyun indallah.
walakin idza nazala amanu bihi ajmaun. Maksudnya sebelum kematian Nabi Isa, Ahlul Kitab semuanya ingkar. Dengan keingkaran yang terbagi kepada dua kelompok ekstrim. Nasrani menuhankan Isa, Yahudi menghinakan Isa. Demi Allah, Isa itu masih hidup sekarang di sisi Allah. Tapi apabila dia turun, seluruh ahlul kitab akan beriman kepadanya. Ini dinukil perkataan Al-Hasan ini oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Wala syakka anna hadha alladhi qalahu Ibnu Jarir huwa sahih. لأنه المقصود من سياق الآيات في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم له من النصارى الجهل ذلك فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفع إليه وإنه باق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة. Kata Imam Ibnu Katsir, tidaklah diragukan lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari itulah yang benar. Karena itulah yang dimaksud dengan konteks ayat ini untuk membatalkan klaim Yahudi bahwa mereka sudah membunuh dan menyalib Isa, sekaligus membatalkan keyakinan orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa. Maka dan orang-orang Nasrani itu pasrah kepada pengakuan Yahudi bahwa mereka sudah membunuh Isa. Orang Nasrani meyakininya juga. Lalu Allah mengabarkan bahwa hal yang sebenarnya tidaklah demikian. Hanyalah yang dibunuh dan disalib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa-nya diangkat oleh Allah, dia tetap hidup sekarang dan nanti sebelum kiamat akan turun sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut. Inilah ayat bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan kelak akan turun di akhir zaman, dan turunnya Isa menjadi tanda sudah dekatnya kiamat.